banyak hal-hal indah yang Tuhan tempatkan dalam sisi kehidupan kita yang kita nggak pernah lihat. Karena kita dibutakan, karena kita selalu iblis tujuannya untuk membutakan kita dari kebaikan Tuhan. Dan kita diperhadapkan dengan masalah, dengan problema yang kita lihat, dan kita lupa bahwa banyak hal-hal indah yang terjadi di samping kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mungkin sudah dihafal juga, dikatakan gini ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang. Kita barusan merayakan Natal. Aku datang, aku tiba di bumi ini dengan wujud manusia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya kita ini mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala abundance atau kelimpahan. Saya tidak pernah mau baca firman Tuhan, khususnya pengajaran Yesus, dan kita sebenarnya tidak boleh lecehkan pengajaran Yesus dengan langsung berpikir bahwa kelimpahan itu sesuatu yang terlihat, karena Dia tidak pernah berbicara konotasinya ke arah situ. Selalu kalau bicara kelimpahan itu ada yang ada di dalam. Jangan kejar hal-hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kejar hal-hal yang tidak terlihat karena itu ada sifat kekekalan di dalamnya. Kelimpahan di dalam damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, itu baru luar biasa. Penguasaan diri, kedewasaan rohani, itu baru luar biasa. Kelimpahan itu ya. Dan yang kita harus hargai adalah kita ini harus paham betul-betul bahwa Dia ini jadi miskin untuk kita. Yesus ini jadi miskin untuk kita. Dia turun dari tahtanya untuk jadi sama seperti manusia, menanggalkan segala sesuatu supaya kelimpahan itu diberikan kepada kita. Jangan dilecehkan hal seperti ini. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Ia menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ketika kita menikmati yang namanya damai sejahtera, sukacita, menikmati yang namanya kelimpahan di dalam sini, kita harus ingat Dia turun dari tahtanya untuk membuat saya seperti ini. Sangat kerdil rohani sekali kalau kita masih kejar hal-hal yang seperti jabatan, status, ketenaran, uang, harta, dan lain sebagainya. Saya nggak pernah menentang hal-hal seperti itu. Itu semuanya ditambah-tambahkan ketika kita menjadi pengelola yang hebat. Itu semuanya sekunder. Bagi kita primer itu yang ada di dalam sini, kelimpahan yang ada di dalam sini. Ketika itu yang terjadi, akhirnya akan mengakibatkan mata rohani kita terbuka. Saya ulang. Semua yang kita terima dari Tuhan, kelimpahan di dalam sini akan membuat mata rohani kita terbuka. Dan itu yang kita butuhkan di tahun ini khususnya. Karena sudah banyak orang menyerah, banyak orang stres, banyak orang depresi karena mata rohaninya tidak terbuka. Mereka berhidup dengan mata jasmani, dan itu pun mereka selalu ragu-ragu, dan itu sebabnya akhirnya semua pemberitaan firman Tuhan, semua yang Yesus ajarkan jadi mentah. Akhirnya jadi mentah. Ya. Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Ini adalah kisah tentang Abraham yang berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, yang sekarang jadi Irak. Dia pergi ke sebuah tanah perjanjian yang dijanjikan sama Tuhan. Di situ nanti cikal bakal bangsa Israel akan timbul dan muncul karena seseorang yang melakukan perjalanan ini. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Tuhan hanya kasih arahnya, tempat tujuannya nggak dikasih tahu. Tuhan hanya kasih tahu arahnya di tahun ini loh nak, arahnya ke sini. Ujungnya nggak dikasih tahu dan nggak kelihatan. Tapi dia berangkat juga, dia berangkat dengan iman tanpa mengetahui kota yang ia tujui. Dan bahkan di ayat 9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dan bahkan kalau kita baca di perjanjian lama, Abraham ini dikatakan sebagai
stranger in the land. Dia dikatakan bahwa dia adalah pendatang dan orang asing. Dan bahkan waktu dia mau menguburkan istrinya Sarah di Hebron, dia minta izin kepada orang Het, orang lokal. Izin ya guys, izin ya. Dan bahkan kalau kita belajar ceritanya dia nggak pernah tinggal di dalam kota di mana Tuhan akhirnya tunjukkan dia tinggal di tenda di luar. Karena dia menganggap dirinya adalah pendatang dan orang asing. Bukan jadi orang eksklusif dan menghakimi, bukan. Dia membantu orang-orang di tanah Kanaan. Dia membantu mereka, dia ikut berserta dengan mereka. Dia berteman dengan mereka, punya hubungan yang sangat baik. Tetapi dia pendatang. Nanti satu hari kita bahas firman Tuhan tentang arti daripada sebuah utusan atau seorang utusan. Yang adalah kita semua di tempat ini. Kita ini bahasa Inggrisnya deployed, bukan employed. Deployed by the kingdom. Kita dikirim sama kerajaan. Itu sebabnya di Korintus dikatakan kita adalah the ambassador of Christ. Kita adalah utusan kerajaan sorga yang ada di muka bumi. Itu sebabnya Yesus katakan, walaupun kita ada di sini, kita bukan berasal dari sini. Itu sebabnya ketika kita makin mengerti ini, kita makin paham. Walaupun hal-hal buruk terjadi di dalam dunia ini, ya memang karena dunianya sudah jatuh. Saya bukan berasal dari sini. Nanti satu hari saya akan dipanggil pulang ke markas besar, ke negara kerajaan tempat asal saya. Semuanya gitu. Jadi kita ngerti, selama saya di sini, tugas saya adalah menularkan budaya kerajaan sorga dengan semua kreativitas, talenta, kepribadian, dan semua karunia yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya. Jadi akhirnya paham, makin ngerti, makin merdeka hidupnya. Nah ini pelan-pelan mulai Tuhan ajarkan, dan waktu akhirnya Yesus hadir pun ada sebuah kisah yang sangat indah. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Ada sebuah kisah yang sangat hebat, yang dari arah-arahnya juga mirip-mirip dengan Abraham, yaitu di arah-arah di situ ya, Irak, Iran yang sekarang itu datanglah orang-orang Majus. Dan orang Majus waktu mereka sampai ke Yerusalem, mereka tidak pernah tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Sampai mereka dikonfirmasi oleh Raja Herodes lewat para ahli Taurat yang membuka gulungan kitab-kitab Nabi. Jadi bisa bayangkan mereka berangkat dari timur Yerusalem menuju ke Yerusalem. Sampai di sana mereka itu betul-betul tidak tahu, mereka mengandalkan sebuah tempat itu atau kerajaan Herodes itu untuk bertanya sama dia, di manakah raja yang baru lahir itu. Dan kira-kira mereka traveling itu sampai 2000 kilo. Nggak ada yang namanya kereta cepat, jalan tol, pesawat terbang, nggak ada. Mereka traveling 2000 kilo pakai onta, keledai, sama kuda. Dan ada kemungkinan besar kalau secara konvensional mereka berjalan itu bisa sampai 1-2 bulan jalannya. Dan bayangkan mereka selama perjalanan sama seperti Abraham, nggak tahu ujungnya seperti apa. Mereka berjalan dengan iman, mereka berjalan dengan mata rohani. Bisa bayangkan stafnya mereka nanya sama mereka. Dan ingat kalau kita belajar sejarahnya dan kita baca Alkitab dengan benar, orang Majus nggak pernah disebutnya 3. Hadiahnya 3. Orang Majusnya nggak pernah disebut 3. Kalau kita mau bilang mereka 3, oke, sah-sah saja. Kalau kita mau bilang 3, kita harus belajar juga sejarahnya waktu saat itu kerajaan-kerajaan kalau traveling satu raja atau satu orang Majus itu bisa 40 orang di dalam rombongannya. Itu sebabnya beberapa tahun yang lalu waktu saya kasih tahu pengertian ini kepada seorang gembala sidang, pagelaran Majus dibatalkan. Dia bilang gini, Pak, satu Majus aja bajunya jahitnya udah mahal. Kalau 40 satu rombongan, berarti kalau 3 Majus kan 120, tekor kas gereja, Pak. Bajunya kan mahal, Pak. Nggak jadi pagelaran Majus ditiadakan. Banyaklah kesalahan-kesalahan. Majus nggak pernah ke Palungan, Majus ke rumah, ketemu sama anak. Selama ini saya mau cari tuh ketua youth saya dulu waktu saya masih kecil. Saya dijadikan gembala, sampai di Palungan ketemu sama si Majus lagi. Hai lagi, hai Jus gitu. Majus sama gembala gak pernah ketemu. Majusnya ke rumah. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas dia ketemunya sama ibunya, sama Yesus yang sudah jadi anak. Yusufnya nggak disebut, ada kemungkinan Yusufnya udah lagi kerja tuh, hari kerja. Mungkin Gojek atau apa nggak tahu. Dia nggak disebut. Itu banyak tuh kesalahan-kesalahan karena nggak dibaca dengan benar. Ya, padahal cuman sederhana loh, kisah Majus itu cuman ada di Matius 2, that's it, cuman di situ aja. Saya cuma mau memberitahu kepada Bapak Ibu, perjalanan mereka itu mirip sekali dengan perjalanan Abraham yang terjadi ribuan tahun sebelum itu. Mereka pergi dan mereka mendapatkan konfirmasi di istana Herodes. Mereka dipertemukan dengan orang yang tepat. Walaupun orang itu orang jahat, Tuhan bisa menggunakan orang jahat itu jadi orang yang tepat.
untuk akhirnya memanggil para ahli Taurat, membuka kitab, gulungan-gulungan kitab yang ada nubuatan tentang hari itu. Karena mereka terkejut waktu mereka datang. Bayangin, rombongan besar ini datang ke istana Herodes. Dia tanya gini, mau ngapain guys? Mau cari raja yang baru lahir? Bingung dia. Dia tanya sama seluruh Yerusalem, gak ada yang tahu, semua terkejut. Tuhan memberikan dia hikmat untuk panggil para ahli Taurat, untuk membuka gulungan kitab. Dan ketemu, ada di Alkitab kita, itu tertulis di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Itu waktu mereka keluar, mereka pasti berteriak, ketemu bos! Ternyata bayi itu lahir di Bethlehem, 9 kilo dari situ. Gak terlalu jauh. Itu berjingkrak-jingkrak mereka pasti. Bayangin berbulan-bulan berjalan tanpa mengetahui ujungnya. Dan itu logistiknya luar biasa, mereka kaya soalnya. Sama seperti kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Saya mau beritahu kepada kita, saya sudah perhatikan bertahun-tahun, orang yang mata rohaninya dibuka sama Tuhan, orang itu adalah orang-orang yang senantiasa tersenyum dan mengucap syukur. Orang-orang seperti itu selalu melihat hal-hal kecil itu jadi hal indah dalam hidupnya. Ada seorang drummer yang, saya ini kalau suka musik jadi saya ngikutin banyak musik lah ya. Ada seorang drummer namanya Mike Portnoy. Nggak tahu di sini ada fansnya Dream Theater nggak? Mike Portnoy ini salah satu drummer yang sangat hebat lah. Dia satu hari dia berkisah begini. Waktu dia masih SMA, dia pulang ke rumahnya. Dia baru mendengar gurunya baru bilang sama dia, seize the day, hargai tiap hari. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Karena banyak hal-hal indah kalau mata rohanimu terbuka. Jangan lihat masalah, jangan lihat hal-hal yang kamu bisa lihat secara fisik. Perhatikan hal-hal yang tidak terlihat. Dia pulang ke rumah. Seperti biasa, anak SMA diajak main sama temennya. Temennya teriak dari depan rumah, Mike, let's go play. Sebelum dia keluar, dia teringat kata-kata guru itu, seize the day, hargai hari lepas hari. Dia bilang sama temannya, tunggu dulu. Dia masuk ke dalam rumah. Dia ketemu mamanya, dan dia peluk mamanya. Dan dia jarang lakukan itu. Dia bilang, Mom, I love you. I love you, Mom. Mamanya bingung. Kenapa nih anak tiba-tiba meluk dia? Habis itu dia pergi main. Di siang hari itu, mamanya ada tugas. Pergi. Tugas pekerjaan. Mamanya pergi naik pesawat terbang. Dan pesawatnya crash, jatuh. Mamanya meninggal sore hari itu. Dia kalau lagi cerita tentang kisah ini, dia katakan begini. Hari itu, mata rohani saya dibuka. Saya lihat kebaikan seseorang yang akhirnya membuat saya, walaupun saya sedih, saya nggak nyesel. Hari itu saya kembali ke dia dan saya peluk dia. We never know, kita nggak pernah tahu. Banyak hal-hal indah yang Tuhan tempatkan dalam sisi kehidupan kita yang kita nggak pernah lihat. Karena kita dibutakan, karena kita selalu iblis tujuannya untuk membutakan kita dari kebaikan Tuhan. Dan kita diperhadapkan dengan masalah, dengan problema yang kita lihat, dan kita lupa bahwa banyak hal-hal indah yang terjadi di samping kita. Yohanes pasal yang ke-14, ada sebuah prinsip yang luar biasa. Yohanes 14 ayat yang kelima. Ini Tuhan atau Yesus sedang berdiskusi dengan Thomas, dan dia katakan begini, ayat yang sangat-sangat hebat. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Yang dia sedang kasih tahu sama kita adalah gini. Nak, masuk jalan sini. Tapi aku gak bisa lihat Tuhan. Aku gak dapat kepastian kalau suruh masuk jalan situ. Benar tuh Tuhan jalannya? Iya, masuk jalan sini. Tapi aku gak bisa lihat. Gak apa-apa, sama aku kan jalannya. Waktu kita masuk ke dalam jalannya dia, di tengah jalan, kita akan diperlihatkan kebenaran demi kebenaran. Kita akan belajar kebenaran demi kebenaran. Setelah itu baru kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Sama dunia dibalik. Sama dunia dibalik. Dunia bilang apa? Gak mau. Itu jalan aku gak bisa lihat kok. Aku gak punya kepastian di situ kok. Aku mau hidup. Dimulai dengan hidup dulu. Aku mulai dengan hidup sesuai dengan keinginanku. Nanti di tengah jalan aku akan membenarkan caraku, baru aku cari jalannya. Wow, dibalik sama dunia. Dibalik sama dunia, karena apa? Orientasinya mata jasmani. Kalau kita ikuti yang Yesus ajarkan, jalan kebenaran dan hidup, itu mata rohani.
Tetapi sama dunia dibalik, sama iblis dibalik, itu adalah mata jasmani, nggak mau. Kalau sesuatu yang nggak pasti, nggak mau. Saya akan hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nanti saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Sama seperti negara Amerika berapa puluh tahun yang lalu. Kami nggak mau diatur sama kebenaran firman Tuhan. Ini negara didirikan di atas firman Tuhan. Kami nggak mau. Kami maunya apa? Kami mau cara kami sendiri. Kami mau LGBT disahkan. Kami mau supaya aborsi disahkan. Itu keinginan daging kami. Kami mau hidup seperti itu. Akhirnya apa? Mereka membenarkan cara mereka hidup dengan apa? Masuk ke dalam Kongres. Minta sama Kongres untuk apa? Untuk mensahkan dan melegalkan semua yang mereka lakukan. Disahkan kan hari ini? Perkawinan sesama jenis di semua provinsi, bahkan boleh mengadopsi anak. Bayangkan anak-anak besar di dalam sebuah keluarga, dua-duanya pria, dua-duanya wanita, itu diperbolehkan di sana. Makin bejat moralnya. Mereka cari hidupnya, mereka tentukan hidupnya seperti itu, mereka benarkan, baru mereka cari jalannya. Dan orang-orang seperti itu akhirnya hidupnya stres karena nggak pernah jalan pakai mata rohani. Itu sebabnya, coba lihat ini, Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Bagi saya firman Tuhan itu buat nagih bagi saya. Saya tuh kalau baca firman, nggak itu di pesawat, nggak di mana gitu ya. Saya tuh suka merinding sendiri, suka sampai hari ini masih suka sering nangis kalau baca firman. Ini beberapa minggu yang lalu Tuhan bukain ayat ini dengan korelasi yang dia katakan. Dia bilang ini, Bill, baca ini Bill. Udah gitu nanti kamu lihat nih apa yang terjadi. Coba lihat ini. Yesaya itu bagi saya adalah Injil di Perjanjian Lama. Apalagi Yesaya 53, waduh itu kalau kita baca tentang Christmas ya misalnya, kita kan hanya terpaku misalnya Matius sama Lukas saja, karena cuma 2 kitab itu yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu sudah dibentangkan di Perjanjian Lama, bahkan ratusan ayat-ayat tentang kelahiran Yesus. Bahkan kalau kita mau lihat, itu kelahiran Yesus itu dibentangkan dari Kejadian sampai Wahyu. Di Wahyu juga ada, oh ada. Yohanes satu-satunya murid yang tidak mati martir menulis tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dia tulis, nanti ada waktu itu sudah terjadi, maksudnya terjadi ada iblis yang mau mengejar, memburu sang wanita untuk membunuh anaknya. Wah, ada semuanya. Sampai kitab Wahyu. Jadi kedatangan Yesus itu luar biasa. Nah, kitab Yesaya di ayat 9 ayat 6 dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kita sudah sering baca ayat ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, perhatikan nama ini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan setelah itu dikatakan apa? Bapa yang kekal, dan kemudian Raja Damai. Perhatikan urutan-urutan ini. Perhatikan urutan ini. Waktu masuk ke dalam sebuah jalan yang tidak menentu, dia katakan begini, tenang, aku penasehat ajaib. Selagi kamu berjalan, kamu gak bisa lihat ujungnya. I am the wonderful counselor. Aku akan kasih kamu counseling. Kamu akan dapat Roh Kudus yang ada di dalammu untuk memberikan kamu nasihat dan wejangan. Penasehat ajaib. Waktu lagi kita jalan, kita menemukan kebenaran. Kebenarannya apa? Ternyata Allah saya adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan setelah kita ngalamin kebenaran itu, kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Dan hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang merupakan penuh dengan damai dan sukacita. Karena dialah Raja Damai. Korelasinya dahsyat. Korelasinya luar biasa. Dan itu sebabnya dia kata, anak aku nih jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Ketika kamu masuk ke dalam jalan itu, kamu berteriak, Tuhan, ujungnya gak kelihatan. Tuhan, tenang, aku adalah penasehat ajaibmu. Buka mata rohanimu. Saya berikan 4 contoh ini ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Yang pertama, ini levelnya ya, saya tutup dengan 4 level ini ya. Ketika mata rohani dicelikkan sama Tuhan ya. Jadi gini, level yang pertama, jadi gini, level yang paling tinggi itu yang mana sih? Level yang paling tinggi yang dikatakan imanmu terbesar itu apa gitu. Nah, pertama adalah, level yang paling bawah adalah tidak melihat, tidak percaya. Saya tidak lihat, saya tidak percaya. Itu level paling bawah. Itu terjadi sama Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini dikepung sama beberapa kerajaan. Ini korelasinya juga luar biasa. Ini terjadi di kitab Yesaya, Raja Ahaz dikepung, kemudian Nabi Yesaya datang kepada dia. Dia bilang gini, Raja, kamu tahu nggak bahwa Tuhan menawarkan pertolongan buatmu? Terus dia bilang gini, saya nggak menyusahin Tuhan. Saya nggak lihat, saya belum lihat apa-apa. Yang saya lihat di depan saya adalah seorang Raja Asyur datang kepada saya dan dia mau menolong saya.
Kalau saya bayar dia pakai upeti, karena saya nggak lihat Tuhan secara fisik, saya nggak percayalah. Itu pasti konteksnya begitu. Nabi Yesaya berusaha untuk tolong dia, ayo dong percaya dong. Bahkan dikasih validasi begini, Yesaya 7 ayat 14. Pertama kali kata Immanuel keluar di Alkitab, itu diberikan kepada Raja Ahaz. Bayangin coba. Diberitahu begini, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi Tuhan yang menolongmu ini adalah Tuhan yang nanti 600 tahun setelah itu akan memberikan sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, a virgin, seorang wanita muda ini, seorang perawan mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta sama kamu. Kamu jangan takut, Tuhan beserta sama kamu. Ditolak sama dia. Bayangin loh, tidak lihat dan tidak percaya memang. Itu level paling bawah udah. Singkat cerita, Raja Ahaz mengiyakan pertolongan Raja Asyur. Negaranya akhirnya dijajah secara ekonomi. Dan kalau kita baca tentang anak-anaknya dia, akhirnya ada raja namanya Hizkia. Dikepung sama tentara Asyur akhirnya. 185 tentara Asyur itu ngepung dia. Walaupun memang ditumpas sama Tuhan, ditolong. Itu karena negaranya mau diambil. Ini kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Ini level paling bawah. Bayangkan kata Immanuel itu keluar kepada orang seperti ini, mau ditolong Tuhan nggak mau. Saya nggak lihat, saya mau yang pasti-pasti aja sesuai dengan mata jasmani. Pastinya begitu, pastinya manusia. Level berikutnya, udah lihat, tapi tetap nggak percaya. Tadi nggak lihat, nggak percaya, ya udahlah itu manusia pada lazimnya begitulah. Sekarang udah lihat, tapi tetap nggak percaya. Banyak orang begitu. Udah lihat, udah tahu ada kesaksian hidup yang luar biasa, nggak percaya. Tetap gak percaya. Perhatikan Matius 28 ayat 2 sampai ayat 4. Matius 28 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yesus bangkit dari kuburnya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, menyaksikan prosesi ketika Yesus bangkit. Dilaporkan ke mahkamah agama. Ini bukan hoax, ini kabar betul, kabar benar. Matius 28 ayat 13 mencatat ini. Ketakutan dong mahkamah agamanya. Mereka membuat sebuah hoax yang lebih besar lagi, sebuah kebohongan. Ya. Kamu harus mengatakan, ini mahkamah agama katakan, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Udah lihat, tapi nggak percaya. Yesus bangkit loh. Dapat kabar nomor 1, kabar dari ring satunya, penjaganya bilang dia bangkit. Mahkamah agama bilang, oke. Kalau ini bisa menimbulkan chaos nih. Udah kita bohong aja. Dan kebohongan ini Alkitab mencatat tersiar sampai hari ini. Akhirnya mahkamah agama para ahli Taurat, ketika mata rohaninya akhirnya dibukakan sama Tuhan, bertobat sendiri akhirnya. Dicatat di Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Setelah jamahannya Tuhan, lama-lama percaya akhirnya. Ketika mata rohaninya dibuka, percaya sendiri akhirnya. Lihat kebaikan Tuhan akhirnya. Itu sebabnya Yohanes 12 ayat 37 dan 38 mengatakan begini. Yohanes 12 ayat 37. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Udah lihat nggak percaya. Itu sebabnya ya, banyak orang akhirnya tidak ngeh sama hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Ada seorang pemain biola namanya Joshua Bell. Ini kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu dia punya konser, kalau saya lupa kalau nggak di Washington DC, di New York. Konsernya tuh mahal lah, jutaan lah kalau masuk ke konsernya. Dia punya biola tuh dari tahun 1700. Jadi mahal memang, orang juga kalau ngerti musik mau lihat biolanya soalnya juga, dan mainnya bagus. Satu hari di malam ketika dia mau konser, dia iseng-iseng dia turun ke subway, ke stasiun kereta bawah tanah. Dia turun ke situ, dia pakai topi, ya, dia pakai topi, dia main biola di situ. Sambil nunduk ini dia main biola.
Itu katanya ribuan orang kan turun naik subway kereta kan. Wah, ribuan orang lalu lalang di situ. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sadar bahwa itu Joshua Bell, dan ibu ini nggak punya uang untuk datang ke konsernya karena mahal. Dia liatin, dia deketin, kemudian dia gini, Joshua Bell yang ngangguk sambil main. Iya. Oh, oke gitu. Dia satu-satunya ibu yang nonton konser gratis 40 menit di stasiun kereta bawah tanah. Dia cuma kasih tip $20 di situ. Di ujung dia cuma bilang gini, thank you. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tuhan itu hadir dalam hidup kita 24 jam. Seringkali kita nggak sadar dia hadir karena kita komplain. Nanti bulan depan kita bahas tentang the power of thanksgiving. Puasa daripada ucapan syukur. Kita diarahkan mata kita untuk lihat masalah sama iblis. Kita nggak hargai hal-hal sederhana dalam hidup ini. Kita bahkan nggak sadar dia hadir. Padahal dia selalu ada, nggak pernah tinggalin kita. Itu Tuhan. Nah, kemudian level yang berikutnya. Yohanes 20 ayat 29. Saya tutup sama ini ya. Yohanes 20 ayat 29. Dia katakan begini sama Thomas. Lihat, baru percaya. Tidak lihat, tidak percaya. Lihat, tidak percaya. Sekarang level yang ketiga. Lihat, percaya. Ya itu sah-sah aja lah. Lihat percaya ya sah-sah aja lah. Banyak orang lihat akhirnya percaya. Makanya dia bilang gini. Karena engkau telah melihat aku udah bangkit ini, maka engkau percaya. Ini level yang paling tinggi ada di ayat ini, di bagian kedua dia katakan begini, berbahagialah. Kata berbahagia itu artinya diberkati, makarios. Saya berani katakan di tempat ini, berbahagia dan diberkatilah kita semua yang ada di dalam tempat ini, yang tidak melihat namun percaya. Itu level yang paling hebat. Kita nggak lihat Yesus secara fisik dan kita bilang, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Itu sebabnya iman yang dia katakan iman terbesar ada di ayat ini. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 mengatakan begini. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Orang ini orang Romawi. Dia paham prinsip kerajaan. Dia bukan orang Yahudi. Dia bilang, ini hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita, tolong. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. I will come. Saya akan datang. I will presently be there. Saya akan physically be there. Saya akan secara fisik akan datang menyembuhkan dia. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan kata lain, I believe in your word. Saya percaya sama firman-Mu. Engkau nggak usah hadir secara fisik. Firman-Mu sanggup menyembuhkan. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Katakan saja. Dengan kata lain dia mengatakan begini, saya mengerti prinsip kerajaan. Karena dia dari kerajaan Romawi. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia. Wow. Yesus heran kepada kita semuanya. Karena kita percaya walaupun kita nggak lihat. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan ayat 13 dia tutup dengan begini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang datang hari ini mungkin dengan sakit penyakit, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau bisa katakan kepada tubuhmu, ada tertulis Tuhan, bilurmu sudah menyembuhkan aku. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Saya tutup sama kisah nyata ini ya. Ini kisah tentang papa saya. Papa saya, semua orang pasti ada kekurangan. Ya, semua ada kekurangan. Tetapi salah satu kehebatan daripada papa saya adalah dia sangat mengasihi mama. Dan dia sering memberikan bunga kepada mama saya. Sampai-sampai anak-anak suka bingung. Pak, ini kan bukan hari Natal. Ini kan bukan hari ulang tahun. Ini kan bukan Valentine. Jawaban dia apa? Emangnya harus hari ulang tahun sama Valentine kalau kasih bunga?
Mama saya pernah staycation, cuman sehari pergi sama kakak-kakak nginep di hotel, itu pun juga di kota Jakarta. Besoknya pulang ada bunga segede-gede bagong, tulisannya welcome home. Please deh Pak. Kenapa sih segede-gede gitu? Kangen. Elah. That's my dad. Tanggal 7 Juli tahun 2010. Mereka berdua keluar dari rumah karena papa mau nganterin mama pergi ke kelompok sel seperti FA di sebelah rumah. Sebelah rumah tuh rumah kakaknya mama saya, rumah tante saya. 6:30, papa nganterin dia ke pagar. Papa bilang sama dia, mereka kalau ngomong bahasa Belanda, Eke nggak ikut ya. Mama bilang, ya kenapa? Terus itu kan ada cucu di rumah, nanti kalau sempat nyusul aja gitu. Jadi mama pergi, diliatin sama dia. Sampai di depan pagar sana, mama lihat-lihatan sama dia, 6:30 malam, mama bilang gini, Ye masuk dulu. Papa bilang, Ne, Ye Mar, Ye dulu. Mama bilang lagi, Ne, Ye duluan. Begitu ya terus. Sampai akhirnya mama nyerah. Mama yang masuk, bye, bye. Itu bye-bye terakhir. Itu pandangan mereka terakhir. Karena di jam 7 malam ketika dia lagi nonton televisi sama cucunya, sama adik saya, dia mengembuskan nafas terakhir, dipanggil Tuhan. Sangat tenang. Dia hanya menundukkan kepala seperti begini, dan dia pergi selama-lamanya. Adik saya nggak tahu. Adik saya pikir papa lagi tidur. Jadi sempat setelah 15 menit, Pak, gubrak badannya jatuh. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya setelah dapat kabar itu. Waktu saya sampai di UGD, saya sudah menemukan dia sudah jenazah. Saya nggak ingat, yang saya ingat cuma saya dikasih tahu, kamu tadi cukup histeris sih Bill, kamu sempat naik di atas badannya dia sambil pelukin dia. I lost my best friend. Saya kehilangan teman baik saya yang juga ayah saya. Yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu adalah ketika dia disemayamkan, yang datang adalah tukang bakso, tukang becak, tukang bajai, sama abang pos, tukang pos. Dan mereka katakan begini, Bapak ini adalah Bapak yang baik. Dia memperkenalkan kami kepada Yesus. Seumur hidupnya kita nggak pernah tahu dia suka nongkrong di pinggir jalan. Makanya mama suka bilang gini, kok pulangnya agak telat gitu. Rupanya suka nongkrong di pinggir jalan. Orangnya intim, suka ngobrol. Rupanya dia beritakan firman, dia lihat kebaikan Tuhan, dia selalu mau bagikan kepada orang lain. Yuk kita masuk ke dalam tahun ini, mata rohani kita dibukakan, dan kita disebutkan di firman Tuhan, kita adalah orang yang sangat diberkati, karena kita percaya walaupun kita tidak melihat. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat tahun yang baru. Seperti Abraham, seperti orang Majus yang berjalan tanpa tahu ujungnya seperti apa. Kami juga seperti mereka berjalan dengan iman. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami dengan Tuhan akan membawa damai sejahtera, sukacita. Kami punya kekayaan yang luar biasa di dalam sini Tuhan, karena kami berjalan bersama Tuhan, menemui kebenaran itu, dan menemui sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku percaya Tuhan di tahun ini yang sakit disembuhkan, pemulihan keluarga terjadi, merupakan tahun yang penuh dengan mujizat, karena kami berjalan bersama Raja Damai, Raja atas segala Raja. Meteraikan firman ini Tuhan, dan kami akan pasti hidup kami penuh kesaksian, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.